Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan pada kita hidayah untuk menuntut ilmu. Semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat. Pagi ini kita masih membahas adab bersama makhluk, dan bagian yang pertama yaitu kepada kedua orang tua. Pertemuan lalu kita hanya membahas satu paragraf. Ini kayak ada perlombaan air minum ini ya. Kita akan lanjutkan kembali. Qala al-mu'allif Syekh Abu Bakar bin Jabir al-Jazairi rahimahullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, annallaha harrama alaikum, bahasanya Allah mengharamkan atas kalian uquqal ummahati, durhaka kepada ibu-ibu, wa mana'a wahat, memberi dan menahan pemberian dan meminta, wa wa'dal banati, dan membunuh anak perempuan. Haram semua nih hukumnya. Wa karihalakum, dan Allah membenci atas kalian qila wa qala, katanya dan katanya. Jadi kabar burung, isu ini dibenci oleh Allah. Makanya jangan termasuk orang yang suka menyampaikan berita yang kita belum tahu kebenarannya. Kalau nggak tahu diam saja. Wa kathratas su'ali, dan banyak bertanya. Wa idha'atal mali, dan menyanyiakan harta. Jadi banyak bertanya, maksudnya banyak bertanya yang tujuannya ngeyel, seperti orang Yahud. Kalau banyak bertanya untuk mencari ilmu, maka itu adalah perkara yang dicintai oleh Allah. Wa idha'atal mal, menyanyiakan harta, artinya membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya, atau manfaatnya sangat kecil sehingga menyanyiakan perkara yang lebih bermanfaat. Menghambur-hamburkan harta, idha'atul mal, seperti orang yang memberi sesuatu untuk dibakar gitu, dan gak ada manfaatnya, seperti rokok, bahkan berbahaya. Idha'atul mal. Membeli barang, kemudian barang itu nggak pernah dipakai, cuma di gudang, itu juga bisa masuk kategori idha'atul mal. Membeli rumahnya nggak dipakai, idha'atul mal. Saya menyaksikan di beberapa komplek perumahan besar itu rumah pada kosong, padahal ada yang punya, bukan nggak laku gitu. Ada yang punya cuma nggak dipakai, idha'atul mal. Sementara banyak orang yang nggak punya rumah. Coba kalau dikasihkan gitu kan, buru-buru ngasih rumah, ngasih baju aja berat. Buru-buru ngasih baju, ngasih makan aja berat. Buru-buru ngasih makan, ngasih minum aja berat.
Manusia ini pelit. Manusia itu khuliqa halu'a, kata Allah, diciptakan penuh keluh kesah. Wa idza masal khairu wa idza, yang pertama apa? Wa idza khuliqa halu'a, idza apa gimana ayatnya? Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahumud durru jazu'a, kalau ditimpa musibah keluh kesah. Wa idza massahumul khairu manu'a, kalau diberi kebaikan menahan. Tuh, mana'a wahat, tidak memberi dan meminta. Jadi manusia itu kalau punya itu nggak mau memberi, kalau nggak punya maunya minta. Itu kebanyakan manusia begitu. Kalau nggak punya itu gampang sekali mengkritisi orang kaya gitu. Orang kaya pelit, orang kaya pelit. Kalau dia kaya dia pelit juga. Itu manusia. Semua rata-rata begitu, kata Allah itu, ya. Illal musallin, kecuali orang-orang yang ahli sholat. Saya ahli sholat, belum tentu juga. Maksudnya ahli sholat menurut Allah, bukan menurut kita. Artinya apa? Walaupun kita banyak sholat, kalau sholatnya nggak diterima Allah, bukan ahli sholat namanya. Jadi orang yang sholatnya diterima Allah, itu yang bisa selamat dari sifat keluh kesah dan pelit. Jadi pelit untuk kebaikan, boros untuk perkara keburukan. Idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Negara kaya minyak, pesta kembang api habis berapa miliar. Cuma kembang api nyala bukan nyala semalam. Sekali meledak itu 5 detik paling sudah selesai. Berapa juta dikalikan miliaran. Coba kalau dibuat pesantren itu bisa melahirkan ulama, Masya Allah. Ada pesantren nggak bisa bikin ruang kelas, nggak bisa bikin asrama yang memadai. Begitulah dunia ya, nggak adil katanya. Ya itulah keadilan Allah. Biar orang yang kaya mau bersyukur, yang miskin mau bersabar, tapi tetap orang rata-rata halu'a, ya, penuh keluh kesah. Itu kaya raya, masih kaya ya, tapi entah 30 tahun ke depan minyak habis nggak tahu. Dunia berbalik nanti yang kaya raya Indonesia. Amin. Nanti pas kita udah mati. Terus kenapa kalau kaya raya kok diaminkan? Padahal kaya itu musibah loh. Jadi coba lihat, Arab itu ada 9 negara Arab. Yang paling bagus agamanya yang paling miskin. Dan itu udah Rasul udah bilang dari dulu, al iman Yaman wal hikmah Yamaniyah. Iman tuh di Yaman, hikmah itu di Yaman. Tapi paling miskin, coba lihat sekarang negara Arab termiskin Yaman, kemudian Oman juga. Yang paling buruk akhlaknya, paling jauh dari agama itu kayak Emirat, Kuwait, Qatar, Bahrain, Saudi nyusul. Masya Allah, hancur. Saudi sudah ketakutan mau kehabisan minyak, akhirnya bikin proyek bagaimana bisa hidup tanpa minyak. Bikin bikin kota futuristik, kota yang dananya habis 1 triliun dolar. Berapa rupiah coba dihitung? Dolar berapa? 15.000, berarti 15.000 triliun. Indonesia punya APBN berapa? Cuma 300-an triliun. Jauh kali, 15.000 sama 300, jauh kali. Itu bikin kota
Tahu kan kota yang futuristik itu? Mau dibikin tahun 2030 selesai. Sebenarnya nggak selesai, dipaksakan selesai. Itu kota yang panjangnya 170 kilo, tingginya setengah kilo, lebarnya 200 meter. Kota kayak kereta gitu. Dan di situ nggak ada bensin, nggak ada minyak. Jadi semua tenaga perbarui yang bisa diperbarui. Ya itulah manusia ya. Kemarin idaatul mal, sekarang bingung kehabisan harta. Banyak negara kaya raya sekarang kelabakan, bingung mikirin gimana masa depan. Ya karena Allah mengatur semua. Makanya di akhir zaman nanti orang kelaparan, yang tidak kelaparan ya orang yang nanam singkong sendiri, orang yang ternak ayam sendiri, dah hidup begitu. Yang dari dulu segitu ya segitu terus gitu, tidak masalah. Yang dulu biasa bermewah-mewah kelabakan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Kalau mereka berkata, baiklah wahai Rasulullah. Qala al-isyraku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian wa jalasa fajalasa wa qala. Tadinya Rasul bersandar, kemudian beliau duduk dan beliau mengatakan, ala wa qaulu zur wa syahadatu zur, ketahuilah dan ucapan dusta, persaksian palsu. Ala wa qaulu zur wa syahadatu zur. Rasul terus mengulangi itu dan enggak berhenti. Famazala yaquluha hatta qala Abu Bakrah, sampai Abu Bakrah mengatakan, aku berkata laitahu sakata, seandainya Rasul berhenti. Ngulang terus gitu. Nabi SAW bersabda, la yajzi walidun, tidaklah membalas seorang anak walidan, ibunya, ila an yajidahu mamlukan, kecuali dia mendapati bapaknya, kecuali dia mendapati bapaknya menjadi budak yang dimiliki, fayastariyahu, kemudian dia beli, kemudian dia membebaskannya. Jadi kalau mendapati bapaknya diperbudak orang, kemudian dibeli, dimerdekakan, baru itu bisa membalas jasa bapak, bukan ibu ya. Balas jasa ibu tetap nggak bisa, karena membalas jasa ibu artinya kita mengandung ibu kita, kan nggak bisa, mustahil. Kalau bapak kita kan nggak mengandung, jadi lebih gampang balas jasa bapak ya. Maka diingatkan pada anak-anak kita sekalian untuk lebih perhatian kepada ibu daripada bapak. Tidak sedikit anak yang justru lebih berbakti kepada bapaknya, itu salah. Berbakti nggak salah, maksudnya salahnya dia kurang berbakti pada ibunya gitu, kalah baktinya kepada bapaknya, itu yang salah. Dan ini pada kenyataannya hampir nggak ada ya, apalagi di Indonesia. Kapan kita bisa menemui bapak kita sebagai budak? Kapan? Ya nggak bisa. Kita nggak ada perbudakan hari ini. Kalaupun ada pun belum tentu bapak kita. Kalaupun ada perbudakan dan bapak kita diperbudak, mungkin bukan kita yang merdekakan, udah dimerdekakan orang. Jadi gimana mendapati posisi kayak gini? Makanya ini juga seperti ungkapan yang hampir mustahil gitu. Hampir mustahil anak kok bisa membalas kebaikan bapak, apalagi ibu. Ya makanya kalau nggak berbakti itu kurang ajarnya luar biasa. Orang yang sudah maksimal mati-matian berbakti aja nggak bisa, apalagi yang tidak berbakti, apalagi malah durhaka, itu dosanya luar biasa. Sangat kurang ajar ya anak yang
durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa qala Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahabbu ilallahi ta'ala, amal apa yang paling Allah cintai? Birrul walidain, kata Rasul. Kemudian apa lagi? Jadi berbakti pada dua orang tua. Kata Rasul yang berikutnya, al jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Jadi jihad yang dikatakan dalam hadis yang lain sebagai puncaknya Islam, ternyata ada yang lebih tinggi lagi. Berarti bukan puncak kalau gitu ya. Kalau jihad disebut puncaknya Islam, bakti sama orang tua di atasnya lagi. Apa di atas puncak? Matahari, ya kan? Puncak gunung atasnya Pak, matahari. Tapi kadang-kadang matahari berada di kaki gunung. Berarti langit lah. Langit pun ada yang di kaki gunung ya. Jadi berbakti pada orang tua lebih tinggi daripada jihad di jalan Allah. Ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, asta'dzinuka an ujahid. Aku minta izin kepadamu untuk berjihad. Kata Rasulullah, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am, iya. Qala fa fihima fajahid, pada kedua orang tuamu lah kamu berjihad. Berjihad artinya bersungguh-sungguh. Jadi berbakti terus bersungguh-sungguh, serius. Jadi orang mau jihad, mau mati syahid masih dilarang oleh Rasul. Kenapa? Karena berbakti pada orang tua itu wajib. Sementara jihad di sini jihad yang sunnah. Kalau jihad yang wajib nggak perlu minta izin kepada orang tua. Kalau jihad wajib itu sudah diperintah oleh komandan, diperintah oleh pimpinan. Kamu berangkat. Itu nggak bisa ngelak. Tapi ini orang ini minta izin justru ke Rasul, bukan disuruh Rasul berarti kan. Makanya ini jihad sunnah. Jihad sunnah hukumnya ya sunnah. Kalau berbakti pada orang tua hukumnya apa? Wajib. Jihad untuk orang tua hukumnya wajib. Jihad melawan orang kafir sunnah. Jihad membela orang tua hukumnya wajib. Jihad membahagiakan orang tua hukumnya wajib. Dan itu harus jihad. Kata-kata Nabi itu jihad, artinya kesungguhan betul. Makanya kalau ada anak, dia kalau punya duit senang-senang bersama istrinya, senang-senang dengan anaknya, enggak ingat orang tuanya, itu berarti enggak berjihad. Itu berarti apa? Enggak berjihad pada orang tuanya. Dan itu ciri-ciri anak yang tidak maksimal kalaupun dia bahagia, tidak sempurna kalaupun dia berbakti. Jadi memang bakti kepada orang tua itu harus selalu ingat orang tua, harus selalu mendoakan orang tua, harus selalu melihat kebutuhan orang tua, harus mendahulukan orang tua daripada istri dan anak, dan seterusnya. Orang tua nomor satu. Ketika Rasul ditanya, ya Rasul, siapa manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Ibumu. Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Siapa lagi bapakmu? Mau tanya lagi udah capek, udahlah, itu aja udah. Itu saja. Itu yang harus diperhatikan betul. Para karyawan rata-rata bisa berbuat baik kepada bosnya. Para bawahan berbuat baik kepada atasannya. Para pelayan berbuat baik kepada tuannya. Tapi mereka sebagai pribadi tentu punya orang tua dan tidak berbakti kepada orang tuanya. Tidak berbakti kepada orang tua, tidak berbuat baik pada orang tuanya. Kadang ada seorang yang profesinya sebagai perawat orang tua di panti jompo misalnya.
merawat orang tuanya orang lain bisa dengan sebaik mungkin. Begitu orang tuanya yang sakit-sakitan, dia ala kadarnya karena nggak digaji. Luar biasa. Karena ini orang melihat materi bukan melihat pahala. Coba, itulah keimanan yang membedakan. Kalau kita melihat pahala, tentu orang tua harus lebih diperhatikan daripada uang. Itulah yang membuktikan bahwa kebanyakan manusia itu durhaka. Kemudian wajah rajulun ilaihi alaihi salatu wassalam yasta'dinu fil jihadi faqala. Ini yang saya bilang barusan. Hayyun walidaka, apakah orang tua masih hidup? Qala fa fihi ma fajahid, maka kepada keduanya lah hendaknya kamu berjihad. Wajah rajulun minal ansar, ada seorang laki-laki dari Ansar, dia berkata, ya Rasulullah, hal baqiya alayya syai'un, apakah masih tersisa atasku sesuatu min birri abawayya, dari berbakti kepada kedua orang tuaku, ba'da mautihima, setelah kematian keduanya. Abirruhuma bihi, yang aku berbuat baik kepada keduanya dengan sesuatu itu. Qala na'am, kata Rasul, iya. Khisalun arba, ada 4 perkara. Ini perhatikan, yang orang tuanya sudah meninggal, masih ada 4 cara untuk berbakti kepada orang tua. Islam masih banyak memberikan jalan dan solusi. As-salatu alaihima, salat kepada keduanya, maksudnya doa. Terus doakan, sehari 5 kali masih durhaka tuh. Karena orang tua kita perhatian pada kita nggak cuma 5 kali sehari. Wal istighfar lahuma, kemudian mohonkan ampun untuk keduanya. Ini dihitung 2 apa 1? Nanti kita hitung ulang. Wa infadu ahdihima, menunaikan janji keduanya. Jadi kalau keduanya pernah berjanji kepada Allah seperti nadar atau berjanji kepada manusia, maka kita bayarkan. Punya utang, kita bayarkan. Wa ikramu sadiqihima, memuliakan teman kedua orang tua kita. Itu teman, apalagi keluarganya, ya. Keluarga itu bagian dari kewajiban silaturahim. Jadi kalau kita menyambung rahim kerabat kita, itu otomatis berbakti sama orang tua. Sedangkan memuliakan temannya saja udah berbakti, apalagi keluarganya. Wasilatu ar-rahim allati la rahimalaka illa min kibaliha, menyambung rahim yang kamu tidak ada rahim bagimu kecuali dari arah kedua orang tuamu. Fahuwal ladzi baqiya 'alaika, itulah yang tersisa atasmu. Berarti dihitung 1 tadi ya, salat sama istighfar ya. Fahuwal ladzi baqiya 'alaika, itulah yang tersisa atasmu min birrihima, dari berbakti pada kedua orang tuamu. Setelah kematian keduanya. Jadi nggak perlu ya ada sedekah atas nama orang tua, kurban atas nama orang tua, gitu nggak perlu. Dan atas nama juga bukan disebutkan. Kalau mau pakai atas nama itu cukup niat. Kita niati bisa saja, tapi nggak diniati pun udah otomatis. Amal soleh yang kita lakukan semua pasti mengalir kepada orang tua. Makanya sebenarnya kalau boleh ditambahkan di situ, ini bukan pembatasan ya, Nabi bilang 4 ini, masih ada dalil lain menunjukkan ada yang lain, yaitu apa? Beramal soleh. Kita menjadi anak soleh
kita selalu berbuat baik, kebaikan, semua kebaikan mengalir kepada orang tua kita tanpa kita niati. Anda menjadi orang yang ahli ilmu gitu, kemudian bisa beramal dengan benar, bahkan memberi pencerahan kepada umat, Masya Allah, itu pasti orang tua ada kecipratan pahalanya. Contoh ya, orang yang ahli Quran nanti akan memakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota dari cahaya. Itu kan? Berarti dengan dia menjadi ahli Quran, otomatis orang tua kecipratan. Jadilah orang soleh, jadilah orang baik. Maksimal kita berbakti kepada Allah, insya Allah itu bagian dari bakti kepada orang tua. Kalau orang tua masih hidup, lebih banyak peluangnya. Seperti tadi ya, memperhatikan kebutuhan orang tua. Orang tua saya kaya raya, bukan cuma kebutuhan materi, tapi kebutuhan spiritual itu yang paling penting. Ingat bagaimana Nabi Ibrahim memberikan memberikan perkara yang paling berharga bagi bapaknya. Beliau panggil ya abati, ya abati, ya abati. Abati itu artinya wahai bapak kesayanganku. Berarti ada yang lain? Enggak juga. Bapak enggak kesayangan. Ini panggilan kasih sayang, seperti ya bunaya, wahai anak kesayanganku. Jadi manggilnya pun udah penuh kasih sayang. Mendakwai bapaknya, yang bapaknya itu pembuat patung yang dipakai untuk syirik. Bapaknya Nabi Ibrahim didakwahi terus. Berapa kali itu pengulangan di dalam Quran itu, ya abati, ya abati, ya abati. Saking sayangnya Ibrahim pada bapaknya. Itu upaya bagaimana Nabi itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Nabi Muhammad juga begitu. Bapak ibunya udah meninggal duluan, gak bisa berdakwah kan? Akhirnya yang didakwai siapa? Pamannya, terus keluarganya didakwai oleh Nabi semua. Sampai pamannya yang paling berjasa sudah mau meninggal didakwahi terus. Ternyata tetap gak mau masuk Islam. Jadi jangan lupa ya, kalau kita bisa memberi rizki materi kepada orang tua, jangan lupa untuk menyampaikan rizki spiritual. Hidayah ya, menjadi sebab orang tua itu selamat dari api neraka. Jadi kalau tadi kata Nabi, anak itu nggak bisa berbakti pada bapaknya kecuali dia mendapati bapaknya jadi budak, dimerdekakan. Nah ini cuma merdeka dari perbudakan dunia. Coba kalau merdeka dari api neraka, itu jauh lebih berjasa. Makanya sebenarnya itu rahasianya. Kalau kita ingin betul-betul berbakti pada orang tua, jadikan orang tua sebagai budak dulu. Nah ini perbudakan setan. Diperbudak setan mungkin orang tua, tapi bukan kita yang menjadikan. Itu Allah yang memberikan ya, kondisi kita beda-beda. Makanya kalau mendapati orang tua dalam kondisi diperbudak setan atau diperbudak dunia, maka itulah kesempatan Anda untuk berbakti sebakti-baktinya. Anda akan membalas jasa orang tua. Ya, bahkan lebih. Sebagian orang tua hanya ada yang hanya kebalik. Ada yang hanya bisa memberikan kebaikan secara materi kepada anak. Hanya bisa melahirkan, kemudian menyusui, kemudian merawat, membesarkan. Udah, kemudian secara otak nggak diisi, secara mental nggak diisi. Yang isi guru-guru di sekolah atau di pesantren. Itu hanya kebutuhan duniawi yang diberikan orang tua. Tapi ketika anak justru menyampaikan hidayah pada orang tua, kebutuhan ukhrawi, mana lebih tinggi? Yang ukhrawi. Jadi inilah anak yang bisa berbakti sebenarnya. Kalau kita bisa menjadi sebab orang tua itu selamat dari api neraka, Masya Allah, itu jauh lebih berjasa daripada sekedar menyelamatkan orang tua dari perbudakan dunia. Gitu maksudnya. Perbudakan itu tadi yang arti sebenarnya perbudakan, diperbudak oleh orang lain gitu. Itu masih ringan. Sebenarnya orang itu paling berat itu diperbudak oleh setan, diperbudak hawa nafsu, diperbudak oleh dunia yang menipu.
Itu kalau kita bisa mendapati peluang itu, silahkan maksimalkan untuk menyelamatkan orang tua dari lembah kesesatan itu. Luar biasa. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna min abaril birri, sungguhnya berbakti yang paling baik, an yasila rajulu ahla wuddi abihi, seseorang menyambung keluarga kekasih bapaknya. Kekasih bapaknya pun udah meninggal, keluarganya ada. Nah, kita nyambung persaudaraan dengan keluarga kawan bapak kita. Itu juga berbakti yang paling berbakti, kata Rasul. Ini kalau seperti ini kejadiannya, saya nggak bisa nih praktek ini. Kawan bapak saya siapa saya nggak tahu dah. Udah saya tinggalkan kampung halaman, nggak ngerti. Kawan-kawan yang dicintai, wudi, ahla wudi. Iya, kalau saudara kan itu berkaitan dengan birrul silaturahim ya. Ini yang di luar silaturahim pun ya, tertentu yang silaturahim lebih tinggi gitu. Maksudnya yang orang lain sekalipun, kawan. Iya, menyambung rahim itu dari ibu dan bapak dua-duanya. Yang kita punya hubungan rahim dengan mereka, kita bersambung secara darah dengan mereka, paman, bibi, turunannya semua. Jadi memperhatikan keadaan mereka. Kalau mau membantu secara materi, juga membantu secara moral gitu. Maksudnya akhlak, agamanya juga kita perbaiki. Jadi kebaikan itu jangan hanya berhenti sebatas kebaikan dunia gitu. Kan selama ini orang menganggap baik itu ya ngasih makan, ngasih minum, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal, ngasih materi semua gitu, dunia semua. Ya itu baik. Tapi itu enggak semaksimal kebaikan apa? Hidayah. Jadilah sebab hidayah, jadilah sebab orang masuk surga, selamat dari neraka gitu. Itu yang terbaik. Jarang dibahas memang dalam pembahasan birrul walidain itu jarang dibahas. Tapi ada juga yang membahas itu ya. Seperti itu tadi saya katakan. Para nabi itu diceritakan oleh Allah bagaimana mereka berbakti kepada orang tua, seperti Nabi Isa, Nabi Yahya, barrom biwalidayhi, itu Nabi Yahya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Nabi Isa barrom biwalidatihi, salah. Barrom biwalidatihi, berbakti kepada ibunya karena nggak punya bapak. Jadi berbakti pada ibunya. Itu diceritakan di Al-Quran bagaimana mereka itu orang-orang hebat. Orang hebat itu nggak pernah lepas dari namanya berbakti sama orang tua. Makanya kalau orang hebat kok nggak kenal orang tua, itu nggak mau tahu dengan keadaan orang tua, itu bukan orang hebat. Nah, di antara para nabi itu yang ceritanya paling panjang di Quran tentang berbakti pada orang tua siapa? Nabi Ibrahim. Apa bentuk baktinya? Ingin menyadarkan orang tuanya dari kesyirikan. Itu yang paling bakti sebenarnya. Itu cerita para nabi diceritakan, itu bukan cuma sekedar mengurai fakta gitu. Bukan sekedar mengurai sejarah. Tapi apa sebenarnya? Kita wajib mengambil nilai-nilai yang ada dalam sejarah itu. Itu maksud dari Al-Quran diceritakan. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Aku ceritakan kepada kamu sebaik-baik kisah. Ya. Yang bisa menjadi apa? Ibrah liulil albab, pelajaran bagi orang yang berakal. Yang bisa menjadi pelajaran. Jadi harus diambil nilai-nilai pelajarannya. Belajar sejarah itu bukan soal mengurai fakta saja. Oh ini yang betul begini, yang betul begini. Terus kita nggak ngambil pelajaran untuk apa gitu. Anda memang guru sejarah, ahli sejarah, pakar sejarah, tapi nggak ngambil pelajaran, Anda tidak bisa mengurai pelajaran yang diambil dari sejarah itu, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Sekedar bangga dengan
pakar gelar sebagai pakar sejarah gitu, untuk apa? Jadi sejarah itu penting memang, tapi itu dua kubu manusia mempelajari sejarah. Kubu pertama hanya sekedar ingin menjadi pakar saja, ingin menjadi orang yang bisa mengurai sejarah. Yang kedua bisa mengambil nilai-nilai sejarah. Ini yang kedua, ini yang langka nih. Yang pertama banyak. Dan manusia memang begitu ya. Sama seperti belajar ilmu hadis. Ilmu hadis itu ada riwayah, ada diroyah. Apa itu diroyah? Diroyah itu mengurai keotentikan hadis itu. Valid enggak dari Rasulullah? Itu penelitiannya panjang, kitab-kitabnya panjang, banyak. Tapi kitab yang menjelaskan tentang nilai-nilai hadis itu ilmu riwayah. Apa hikmah dari hadis ini? Apa fikih dari hadis ini? Apa tafsir dan lain sebagainya? Makna-makna yang terkandung di dalamnya, pelajaran untuk kehidupan kita. Itu juga ada kitabnya, tapi tidak sebanyak yang ilmu diroyah tadi. Rata-rata orang tenggelam dalam ilmu diroyah, tidak mengurai ilmu riwayah. Ada tapi sedikit, kitabnya pun sedikit. Dan relatif lebih gampang. Biasanya yang lebih gampang itu diremehkan bagi para pakar gitu. Bagi mereka ini bukan ilmu, gampang gitu doang gitu. Diremehkan. Tapi kalau meneliti hadis sahih atau enggak sahih itu betul-betul membuktikan kecerdasan, membuktikan keuletan manusia gitu kan. Nah, itu kan kalau bisa kan melahirkan kebanggaan tersendiri. Makanya ahli ilmu itu dituntut keikhlasan, diantaranya di situ, berat ikhlas itu. Karena kita sekedar bisa menghasilkan karya itu udah melahirkan kebanggaan. Nah, itu bisa ujub, bisa riya, itu terhapus amalnya semua seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Makanya penduduk surga itu kita nggak sangka-sangka nanti di akhirat seperti apa. Mungkin kita lihat ulama besar kibar, wah ini paling pemimpin surga, padahal neraka bisa jadi, kita nggak tahu. Ya seperti hadis Nabi bilang apa? Orang yang pertama kali masuk neraka kan orang yang ahli ilmu justru. Orang biasa low profil malah surga itu. Bisa jadi. Ya seperti yang dikisahkan Rasulullah, banyak mengisahkan itu ya. Itu namanya al-akhfiya ya, orang-orang yang tersembunyi, low profile, tidak dikenal tapi Allah mengenal. Itu justru lebih indah kehidupan begitu ya, relatif lebih ikhlas. Coba Rasul pernah bilang tabi'in terbaik siapa? Uwais Al-Qarni. Coba tunjukkan kepada saya, bandingkan karya Uwais Al-Qarni dengan Az-Zuhri, dengan Sa'id bin Musayyib, dengan Hasan Al-Basri. Mana? Ada nggak karyanya Uwais Al-Qarni? Nggak ada. Ini tabi'in yang saya sebut ini tabi'in besar menurut manusia. Tapi kan kita nggak tahu, Allah yang Maha tahu. Rasul ngasih tahu dikasih tahu Allah kalau yang terbaik itu Uwais Al-Qarni. Ternyata bukan karena karyanya, ternyata bukan karena ilmunya yang tinggi, ibadahnya yang luar biasa, nggak dikenal. Ternyata beliau adalah orang yang berbakti kepada ibunya. Masya Allah. Berbakti pada ibu itu amal yang nggak bikin orang terkenal. Kan nggak ada yang tahu, ya udah, sudah di rumah saja gitu, nggak ada orang tahu. Di rumah saja bukan karena COVID itu. Tapi karena tuntutan moral, tuntutan akhlak. Masya Allah. Begitulah kehidupan. Banyak orang mengira, wah, kalau saya cuma di rumah saja, nanti karir saya tidak naik dong. Ini menghambat prestasi saya dong. Nah, itu melihat prestasi dari sisi apa? Dari sisi mata manusia. Menurut pandangan manusia, nggak berkembang kamu cuma di rumah doang, ngapain aja gitu kan, cuma ngurusin ibu, ya nggak selesai. Coba kalau ibu meninggalkan, cepet beres itu. Mungkin setan godanya gitu. Padahal disitulah surganya ya. Kalau mau mencari prestasi yang sungguhnya, di situ pintu surgamu gitu. Begitu orang tua mati, pintu surga tertutup sebagian. Insya Allah. Kita berjibaku untuk mencari surga dengan cara lain.
Makanya sama seperti wanita itu masuk surga gampang, asal taat sama suami. Itulah kesempatan masuk surga ya, paling mudah sebenarnya. Dipanggil dari 8 pintu surga, mau pilih yang mana terserah. Orang-orang yang tinggi ilmunya belum tentu dipanggil dari 8 pintu surga. Hanya sekedar seorang wanita solehah yang nggak tahu apa-apa tentang baca kitab aja nggak ngerti gitu, bisa mengalahkan orang-orang yang pakar dari segala ilmu. Masya Allah. Itu manusia itu nggak tahu, kita itu nggak tahu siapa paling mulia di antara kita gitu. Makanya jangan meremehkan orang lemah ya. Pernah para sahabat merasa bangga setelah menang perang. Masya Allah, alhamdulillah ini para jagoan-jagoan kita nih, menang kita. Apa kata Rasul? Wahal tunsaruna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian itu ditolong oleh Allah karena orang-orang lemah di antara kalian? Jadi Allah mendatangkan kemenangan buat kalian para jagoan, para jawara. Itu justru karena doanya orang-orang lemah yang di Madinah sana yang gak ikut perang. Kakek nenek yang sudah tua, sudah tua kan kakek nenek. Kemudian anak-anak kecil, istri-istri yang lemah, mereka berdoa, ya Allah, berilah kemenangan, berilah keselamatan dan sebagainya. Itu yang membuat apa? Menang justru. Sama, bahkan ya sepele sekali kadang-kadang kita sering meremehkan karena sepele itu tadi. Kita mau diadab oleh Allah bisa dibatalkan atau sudah jatuh kemudian diangkat lagi gara-gara apa? Gara-gara hewan. Sebenarnya Allah itu kalau mau membumi hanguskan bumi ini, dijadikan paceklik kering kerontang, tapi Allah masih teteskan air hujan. Kenapa? Kasihan sama hewan, gak bersalah hewan. Coba lihat, apa kita gak terima kasih sama hewan? Wahai kucing terima kasih, wahai kambing terima kasih, gara-gara kamu Allah masih teteskan air hujan. Insya Allah. Banyak dosa manusia ini. Kalau bukan karena hewan-hewan itu gitu, nggak ada tetesan hujan lagi kepada kita, nggak ada rezeki lagi dari langit. Ya, itu yang sering terluput dari pikiran kita. Makanya orang banyak bangga diri padahal dosanya banyak gitu kan. Kemudian saya mana tadi? Wal muslim belum ya ba'da an yuwalli ya setelah bapaknya meninggal. Al muslim idza ya'tarifu bihadzal haq. Seorang muslim kalau mengetahui hak ini biwalidayhi terhadap kedua orang tuanya, wa yu'addiha kamilan, dan dia menunaikannya secara sempurna, ta'atan lillah, dalam rangka mentaati Allah. Jadi ini niatnya ya. Niatnya apa? Mentaati Allah. Bukan niatnya karena kemanusiaan, bukan. Kalau cuma soal kemanusiaan, orang kafir juga bisa. Orang kafir berbakti sama orang tua ada. Jangankan berbakti orang tua, orang kafir sayang hewan juga banyak ya kan. Pemerhati lingkungan, ya, pemerhati hewan itu banyak. Tapi mereka nggak karena taat kepada Allah, nggak ada pahalanya kalau gitu. Cuma karena ingin kelestarian lingkungan saja. Wa tanfidan liwasiyatihi, dan dalam rangka merealisasikan wasiat Allah, fa innahu yaltazimu kadzalika iza awalidahi, maka dia harus menekuni dengan demikian terhadap kedua orang tuanya adab-adab sebagai berikut. Nah ini secara perinciannya ya. Tadi masih global, ini agak rinci sedikit. Tapi cuma ini pun masih global sebenarnya. Rinci tapi global tapi agak rinci. 4 poin. Nah, artinya ini masih bisa dirinci lagi. Yang pertama, ta'atuhuma fi kulli ma ya'murani bihi. Mentaati setiap yang mereka perintahkan.
Nah ini masalah mentaati kan banyak. Kadang-kadang ada hal-hal yang perlu disingkap gitu. Kadang ada orang merasa itu tidak wajib taat gitu. Auyan hayani, atau yang beliau larang keduanya, dilarang oleh keduanya, selama bukan dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi aturan orang tua wajib ditaati kecuali yang mengandung maksiat. Wa mukhalafatun li syari'atihim, atau menyelisih syariat. Jadi misalnya orang tua milihkan baju, orang tua milihkan apapun ya, sampai milihkan istri misalnya gitu. Kamu nikahnya sama ini aja, ya sudah taati selama bukan maksiat gitu. Ya mungkin kita bermusyawarah nyampaikan pendapat, tapi orang tua tetap kekeh, sudah taati saja. Dalam mentaati Allah, selama kita mencari ridho Allah, ketaatan kepada Allah, insya Allah itu ada hikmahnya, ada berkahnya. Kemudian la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, karena tidak boleh taat kepada makhluk ketika bermaksiat kepada al-khaliq. Wa in jahadaka, kalau keduanya memaksamu ala an tusyrika bi, untuk menyekutukanku, ma laisa laka bihi ilmun, apa yang kamu enggak punya ilmu padanya, fala tuti'huma, maka jangan taati keduanya. Lihat, Allah cegah di situ, jangan taati keduanya, tapi Allah masih lanjutkan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergaulilah keduanya di dunia secara baik. Ada orang tua maksa syirik masih dibaikin coba. Apalagi cuma maksa maksiat. Maksiat sama syirik tinggi mana? Syirik. Jadi orang tua maksa kita maksiat, ya tetap kita baikin orang tua, cuma maksiatnya jangan kita taati gitu. Maksiatnya kita hindari, tapi tetap kita berbakti. Kan susah kayak gitu. Susah orang itu punya cinta dan benci, itu susah. Kita benci disuruh maksiat, tapi kita harus cinta sama orang tua karena dia orang tua. Walaupun nyuruh maksiat tetap orang tua. Apa gara-gara orang tua nyuruh maksiat terus jadi bukan orang tua? Kan dia tetap orang tua kan, nggak berubah status sebagai orang tua gitu. Sama seperti status anak, anaknya tetap anak walaupun bercerai kedua orang tuanya. Itu anakmu, bukan anakku lagi. Nggak bisa. Ada mantan istri tapi nggak ada mantan anak gitu. Ada sebagian laki-laki yang nggak mau menafkahi anaknya lagi. Naudzubillah min dzalik. Itu laki-laki durhaka. Kemudian Nabi SAW bersabda, innama ta'atu fil ma'ruf, taat itu pada perkara yang ma'ruf, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Jadi ini dalilnya justru dalil yang berkebalikan ya. Dalil yang menjelaskan nggak boleh taat pada sebagian hal. Dalil tentang wajibnya taat ke orang tua nggak disebutkan lagi. Karena apa? Taat kepada orang tua dalilnya udah banyak ya, rata-rata di atas sudah disebutkan. Kemudian juga ketaatan pada orang tua itu tidak terbatas kecuali dibatasi oleh maksiat saja. Jadi selama itu bukan maksiat, selama itu perkara mubah, perkara yang dibolehkan dalam syariat, wajib taat. Coba lihat betapa besarnya hak orang tua. Dan itu berlaku pada suami bagi yang menjadi istri. Maka status Anda sebagai istri sekarang ganti ketaatan Anda kepada suami. Posisikan suami seperti itu. Apapun titah suami wajib taat. Ini rata-rata istri nggak bisa nih. Rata-rata istri masuk neraka tuh kayak gitu. Nggak bisa taat pada suami. Jangankan untuk perkara mubah, bahkan perkara sunnah pun kadang tidak ditaati coba. Apalagi mubah. Ya kalau nggak sanggup jadi istri, ya jangan jadi istri gitu kan. Kasih tahu pada anak-anak perempuan, ibu-ibu ya. Nah, jadi istri itu berat, nggak usah nikah gitu. Ibu tuh nggak sanggup jadi istri yang baik. Tapi kalau mau betul kamu mau nikah,
harus tahu gimana jadi istri yang baik. Itu kasih tahu ilmunya. Berat, jadi istri itu berat. Kan kita tadi sudah dibilang kita mau mengejar prestasi di sisi Allah atau di mata manusia? Sisi Allah. Kalau mau nyari di sisi Allah ya udah, nggak harus jadi istri. Kalau nanti kata orang gimana? Kamu nggak punya istri, kamu jomblo, kamu prestasi. Kalau kita mengejar prestasi tidak masalah. Itu terjadi zaman Rasulullah. Seorang bapak menggelandang anak putrinya kepada Rasul. Ya Rasul, anak saya ini nggak mau nikah. Udah saya paksa nikah nggak mau. Kemudian Rasul klarifikasi. Betul kata bapakmu. Betul ya Rasulullah. Kenapa? Itu klarifikasi. Nggak langsung marah Rasulullah. Padahal menikah kan sunnah gitu. Perintah agama maksudnya. Nggak langsung Rasul. Kenapa nggak marah? Tanya kenapa alasannya. Tanya baik-baik. Ya Rasul, demi Allah saya nggak mau nikah sebelum engkau menjelaskan kepadaku apa kewajibanku kepada suamimu, apa hak suamiku kepadaku. Ingin tahu ilmunya dulu maksudnya, bukan nggak mau secara total gitu. Tapi maksudnya bapaknya maksa gitu, sementara dia belum tahu ilmunya. Dia harus berilmu dulu sebelum berbuat. Akhirnya Rasul menjelaskan, hak suamimu terhadapmu adalah jika kamu mendapati suamimu terluka penuh darah dan nanah. Enggak cuma darah nih, nanah. Kalau darah segar masih enak itu. Darah dan nanah kemudian kau jilati sampai bersih kayak kucing jilati anaknya, maka kamu belum menunaikan haknya. Coba Rasul gambarkannya luar biasa. Yang begitu aja disebut belum menunaikan haknya. Artinya apa? Haknya masih lebih dari itu. Itu bakti kepada suami kayak gitu tuh. Makanya kata Rasul, kalau boleh aku nyuruh orang sujud, aku perintahkan istri sujud ke suami, bukan anak sujud ke ibu, enggak. Istri sujud ke suami. Bukan budak sujud ke raja, enggak. Tapi istri sujud ke suami, tapi enggak boleh sujud. Tapi itu menunjukkan haknya itu sangat luar biasa. Makanya mendengar itu apa kata wanita itu? Idan wallahi, kalau begitu demi Allah, aku tidak mau menikah. Rasul mendengar itu enggak kaget juga, karena memang berat. Kata Rasul apa? Ayuhan nas, wahai manusia, jangan paksa anak-anak perempuan kalian untuk menikah. Gitu Rasul. Berarti benar ini kata perempuan ini. Jangan paksa anak perempuan kalian untuk menikah. Kalau nggak mau nikah ya sudah. Gitu. Tapi alasannya yang betul. Itu kalau pandangannya manusia kan jadi beban kan. Tapi alasannya betul. Kalau nggak mau nikah cuma karena ingin happy ya jangan. Nggak betul itu. Betul karena memang ingin menjaga apa? Kedekatannya kepada Allah. Takut nggak bisa berbakti sama suami. Betul itu. Kalau nggak gitu ya paksa aja nikah. Kalau alasannya itu jangan dipaksa menikah. Tapi kalau alasannya dunia, paksa nikah. Nikah harus. Kalau nggak nikah semakin rusak, bejat nanti. Zaman sekarang apalagi orang nggak nikah kacau ya. Gimana bisa aman? Enggak apa-apa, anak saya nggak pernah pacaran kok. Taunya nggak pernah pacaran, kawannya perempuan ternyata lesbi ya. Naudzubillah min dzalik. Orang tua aman-aman saya, anak saya nggak pernah pacaran. Lo pacarnya sejenis gimana? Orang tua kan aman dikiranya kan? Naudzubillah min dzalik. Dulu orang tua takut ketika anaknya dipacarin orang karena takut apa-apa macam-macam. Sekarang sesama jenis bisa terjadi pacaran ya. Ini zaman hancur. Jadi mengawasinya itu ekstra berat ya. Gimana cara ngontrolnya? Ini pacar atau bukan? Ini teman tapi mesra gitu. TTM. Kemudian yang kedua, menghormati keduanya, mengagungkan perkara keduanya. Jadi kalau menghormati, mengagungkan perkaranya itu artinya betul-betul nomor satu gitu. Betul-betul yang paling dipikirkan. Kan ini rata-rata udah lost dari otaknya anak-anak tuh. Anak itu lebih memikirkan masa depan dia daripada memikirkan orang tua, pasti itu. Coba lihat otak-otak kita ini. Bongkar otak kita masing-masing. Rata-rata jarang nomor satu orang tua itu jarang. Lebih mikirin kita, anak kita gitu.
Harusnya kita lebih mikir ke atas, ke orang tua kita dulu. Berat. Berbakti sama orang tua itu berat. Sebagaimana berbakti pada suami itu berat. Kalau berbakti pada suami bisa dihindari, nggak usah nikah, ya kan? Tapi kalau ini nggak usah jadi anak gimana? Nggak bisa dibalikin lagi. Ibu-ibu juga nggak bisa dibalikin lagi, udah jadi istri juga. Udah terlanjur jadi istri, minta cerai nggak boleh, nggak. Kalau nggak syar'i nggak boleh. Wa khafdu janah lahuma, merendahkan sayap untuk keduanya. Sayangnya kita juga nggak punya sayap. Gimana itu merendahkan sayap? Hah? Itu yang setelahnya. Sebelumnya merendahkan sayap apa? Menaungi. Malaikat itu meletakkan sayapnya ridon bima yasna, ridho terhadap penuntut ilmu. Meletakkan sayap itu bukan menaungi, salah. Kalau malaikat justru itu menghamparkan sayapnya biar dilalui oleh penuntut ilmu. Kalau menaungi kan di atas, ini di bawahnya biar diinjak oleh penuntut ilmu. Itu penghormatan malaikat kepada penuntut ilmu. Kita pun gitu, merendahkan sayap kita agar diinjak-injak orang tua kita. Maksudnya apa? Tawadhu. Ke orang tua itu harus rendah hati, serendah-rendahnya. Jadi jangan sampai kita membantah orang tua, itu nggak rendah hati namanya. Kata lebih kasar dari orang tua, kata lebih keras dari orang tua, itu tidak rendah hati, nggak boleh. Ini harus diajarkan betul kepada anak-anak ya, kepada kita dulu lah. Kita juga mungkin masih banyak tidak bisa mempraktekkan bakti pada orang tua. Kemarin sore saya telepon ibu saya nangis, curhatnya apa? Saya dari dulu kalau ngomong ke anak nggak pernah dibantah, saya sekarang ngomong ke cucu kok dibantah kan ya. Astagfirullah, ini gara-gara saya lagi. Anak saya udah di pesantren, tiap hari pulang ke rumah minjem HP ke ibu saya gitu, dilarang malah bantah itu. Nangis ibu saya, bilangnya gitu, dari dulu punya anak gak pernah dibantah katanya, kok ini malah cucu yang bantah. Padahal namanya nenek kan lebih sayang ke cucu daripada ke anak kan. Artinya sulit. Awalnya cerita saya kasih karena ya gimana namanya cucu gitu kan, tapi begitu dilarang bantah. Jadi nggak siap ibu saya dibantah. Masya Allah. Ya, orang tua pasti nggak bisa dibantah. Kemudian wa takrimuhuma bil qauli wal fi'li, memuliakan keduanya dengan ucapan dan perbuatan. Jadi memuliakan ya seperti perintah dalam ayat wa qul lahuma qaulan karima, ucapkan kepada keduanya kata yang mulia. Kata mulia itu apa definisinya atau patokannya? Kata yang mulia patokannya itu apa? Adalah kembali kepada pendengar. Jadi kalau orang yang mendengar merasa dimuliakan, berarti itu kata-kata mulia. Perbuatan mulia begitu. Orang yang melihat objeknya itu merasa dimuliakan dengan perbuatan itu, berarti itu perbuatan mulia. Jadi gitu, ngukurnya kepada objek justru. Jadi ini harus objektif bukan subjektif ya. Oh saya udah ngomong baik-baik kok. Itu subjek, kamu yang merasa. Coba bagaimana objeknya mendengar kata-katamu merasa dimuliakan atau tidak gitu. Jadi objektif. Jadi berbuat objektif itu paling sulit ya. Kenapa? Karena kita kan bukan objek, kita subjek. Jadi
Orang objektif itu artinya berusaha memposisikan diri sebagai dia, sebagai objek gitu. Kan berat. Gimana rasanya jadi orang tua? Gimana rasanya jadi orang tua ketika anak ngomongnya begitu gitu kan? Untuk memposisikan itu kan agak berat gitu, agak sulit. Perlu dilatih ya. Kalau udah terlatih insya Allah mudah. Dan sebenarnya akhlak itu ukurannya memang objektif. Akhlak itu harus objektif. Menjadi orang objektif itu akhlak. Jadi Rasul memberikan standar akhlak itu gini. Kamu ingin kamu berbuat kepada orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Nah, itulah akhlak. Berarti kan objektif. Kamu berbuat pada orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Ya'ti ilan nasi ma tuhibbu an tu'ta ilaik. Kamu mendatangkan kepada manusia apa yang kamu suka untuk didatangi dengan itu atau diperlakukan dengan itu gitu. Kemudian fala yanharhuma, tidak membentak keduanya. Wala yarfa'u sautahu fawqa sautihi, tidak mengangkat suara. Ini semua bagian dari merendahkan sayap ini. Termasuk kaulan karimah juga merendahkan sayap, bagian dari merendahkan sayap. Wala yamshi amamahuma, tidak berjalan di depannya kecuali di malam hari. Jadi ada aturan sebenarnya, jalan siang atau jalan malam. Kalau jalan malam orang tua butuh pengawal ya, demi keamanan ya di depan tidak masalah. Wala yu'thiru alaihima zaujatan aw wala waladan. Nah, ini yang sulit nih. Tidak lebih mengutamakan istri atau anak. Ini yang paling sulit. Rata-rata laki-laki durhaka di situ. Rata-rata laki-laki durhaka. Dan saya mendapati ya banyak pengalaman seperti itu ya, orang-orang tua yang curhat tentang anaknya yang sudah lebih memilih istrinya daripada ibunya gitu. Ibunya yang merawat dari kecil, istrinya baru datang kemarin sudah lebih diutamakan coba. Bukan kalau bukan orang bodoh apalagi itu. Orang dungu ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian wala yad'uhuma bil bismihima, jangan memanggil dengan namanya. Nah, ini orang Arab. Kalau orang Indonesia insyaallah enggak ya. Orang Arab biasa manggil nama orang tuanya. Ya Umar, maksudnya bapaknya tuh. Ya Umar. Siapa Umar? Abi katanya. Loh, saya dengar sendiri tuh anak kecil di sana. Ya Umar. Man Umar? Abui katanya. Abui itu bapakku. Jadi kalau bahasa fasih Abi, tapi kalau bahasa pasaran Abui. Bapakmu kok dipanggil yang Umar ya Umar? Kul Abi katanya. Orang Indonesia kalau dengar gitu gregetan gitu. Anak-anak Arab ini enggak sopan kali. Makanya kayak gitu disebutkan di sini. Banyak orang Arab yang enggak tahu cara manggil orang tua. Kalau ibunya enggak dipanggil nama. Jadi di Arab ada semacam aib menyebut nama perempuan. Saya selama tinggal di Arab enggak kenal nama perempuan satupun. Enggak ada memang nyebut nama perempuan di sana. Jadi mereka sangat menyembunyikan perempuan. Sebagaimana fisiknya ditutupi, namanya pun ditutupi, semua ditutupi kalau perempuan. Begitu masih menjaga kehormatan wanita orang Islam itu. Wanita itu terhormat sekali ya. Barang itu kalau terhormat kan disimpan serapat-rapatnya kan. Seperti permata yang satu biji berlian yang satu biji 1 miliar miliar. Itu nggak mungkin dipajang di depan rumah gitu. Kemudian yang ketiga belum. Bal biya abi wa ya ummi. Panggil wahai bapakku, wahai ibuku.
wala yusafiru illa biidnihima wa ridahuma. Jangan safar kecuali dengan ridho kedua orang tua. Nah, sekarang rata-rata kita merantau rata-rata ya. Karena ini kita di negeri perantauan nih. Batam ini kan kota perantauan. Kota yang dituju oleh banyak perantau karena mencari sesuap nasi. Di kampungnya nggak ada nasi. Apa? Nah, maka ketika mau safar harus izin orang tua. Orang tua nggak ngizinin ya jangan. Saya dulu waktu mau merantau ke Sulawesi kan lumayan jauh. Orang tua berat gitu, tapi tetap mengizinkan gitu. Ya. Saya ngelihat keberatan itu. Cuma ketika akhirnya ya ini bersyukurnya saya punya ibu, masya Allah. Hampir setiap keinginan saya nggak ada yang ditolak seakan-akan gitu. Semua direstui. Orang tua kalau udahlah ngerestui aja gitu, itu enak hidup kita. Tapi kalau ada yang mengganjal pasti banyak masalah. Gitu. Ternyata betul masih ada yang mengganjal. Akhirnya saya nggak bertahan lama di Sulawesi. Ibu itu pengennya jangan jauh-jauh lah. Kalau merantau paling di Jakarta atau di mana gitu. Ya udah Bu ke Batam, ya udah Batam bawah. Dikiranya Batam dekat, padahal sama jauhnya. Bayangannya tuh Sulawesi, Indonesia Timur sana gitu. Padahal saya kasih logika, Bu, sama aja pesawat terbang itu sama-sama 1 jam, 2 jam, 3 jam, cuma gitu aja gitu. Kalaupun tinggal di Jawa, kalau nggak ada pesawat itu jadi lama juga, 5 jam pakai naik bus gitu kan lebih jauh gitu. Itulah perasaan sebenarnya, soal perasaan. Tapi ya itu tadi, tetap minta izin kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, berbakti kepada keduanya dengan segala apa yang bisa menyambung kepadanya. Apa itu? Tangannya. Maksudnya apa sih? Ya udah tafsiran sih itu. Iya, itu. Tapi makna harfiahnya ini apa gitu? Wa tatasi'ulahu taqatuhu, kemudian meluaskan bagi kedua orang tua kemampuannya min anwa'il birri wal ihsan, dengan segala macam kebaikan. Seperti memberi makan keduanya, memberi pakaian keduanya, mengobati kalau sakit, menolak gangguan dari keduanya, mempersembahkan jiwa sebagai tebusan untuk keduanya, gitu maksudnya. Sebagaimana dulu ibu kita rela mati ketika kita sakit gitu, maka anak yang berbakti semestinya bisa gitu juga, tapi ya jarang. Kemudian yang keempat, silaturahim allati la rahimalahu illa min kibalihima, wa du'a wal istighfaru lahuma wal infadu ahdihima wa ikramu sadiqihima. Nah, ini kembali ke hadis yang tadi yang terakhir ya. Hadis yang menunjukkan berbakti setelah meninggal. Nah, itu secara global bakti kepada atau adab kepada orang tua. Ada pertanyaan mungkin silakan. Ya. Udah menjadi orang tua? Maksudnya ketika kita tadi mau berbakti kepada kita, misalnya yang membahagiakan kita, kitanya itu sebaiknya misalnya ini kan nggak usah nak atau gimana, atau kita berbalik, maksudnya kita menerima supaya membahagiakan hati kayak gitu. Gimana ya? Nggak tahu juga saya. Saya belum punya anak yang begitu. Ya intinya gimana sih? Ya ibulah yang lebih tahu bagaimana perasaan anak. Jadi
kalau kita melakukan sesuatu, misalnya menolak pemberian, malah membuat dia kecewa, atau malah dia nggak berbuat baik lagi nanti, itu kan malah nggak bagus. Jadi tidak masalah, diterima, biar dia juga senang, kemudian dia bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan itu kan kebaikan buat anak, tidak masalah. Jangan malu dianggap mungkin apa namanya, atau merasa dalam wah ibu ini kayaknya apa ya, nuntut balas jasa misalnya. Ya enggak, kita selama kita enggak nuntut enggak masalah, pemberian itu enggak masalah. Beda kalau kita yang minta. Nah, kamu itu harus tahu dulu ibumu begini-begini, sekarang gantian. Nah, kalau yang kayak gitu malu kita ketika dikasih, ya kan. Makanya enggak usah nuntut. Enggak usah ngingetin juga, enggak usah. Cukup diajari agama yang betul, bagaimana berbakti orang tua, ya cukup yang menyampaikan itu orang lain, kita lebih terhormat kayaknya. Kayak nuntut, makanya saya bilang tadi lebih terhormat biar orang lain yang ngasih tahu. Suruh ngaji aja gitu, ngaji kepada ustadz yang suka memberitahu birrul walidain seperti Ustadz Subhan Bawazir. Jadi ustadz itu ada yang spesialis tertentu ya. Spesialis bakti orang tua Ustadz Subhan. Spesialis anak Ustadz Yusuf. Kalau saya dokter umum masih. Jangan, mama jangan nonton Ustadz Syafiq. Enggak, para istri itu lebih bagus nonton Ustadz Khalid Basalam. Itu tegas kalau mau mendidik istri deh. Kalau Ustadz Syafiq ini agak membela istri. Ustadz Syafiq bagus buat para suami ya. Bagaimana berbuat baik pada istri ya itu. Spesialisasi sendiri-sendiri. Gak ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Dia itu siapa? Oh, ibu atau bapak? Ibu. Ya, anak berarti saudara ibu. Ya. Jadi terus kayak ada ngomong gitu, gimana kita cara ngasih tahu orang tua, maksudnya pelan-pelan aja atau apa gimana gitu. Soalnya saya juga agak takut nih karena lagi pada ya. Kalau ada orang tua miskomunikasi sama anak, tentu yang menjadi kambing hitam pertama siapa? Ya anak lah, harus. Anak itu pasti karena anak kurang tahu bagaimana berbakti sama orang tua. Kalau dia ngerti itu, belajar ini tadi yang singkat saja, kalau ngerti hak orang tua itu besar, pasti nggak akan ada miskomunikasi. Kan selama orang tua nggak nyuruh maksiat wajib ditaati kan. Emang ibu nyuruh maksiat nggak tadi? Enggak kan? Ya wajib. Makanya anaknya harus diingetin. Wah dia kakak saya. Ya walaupun kakak. Diperkenalkan sama ibu, dia tuh suruh merubah, tapi jadinya akhirnya merasa dia tidak, ibu tuh kurang terima kasih gitu. Apa karena nggak terima kasih karena apa? Ada sesuatu hal yang dibantu istilahnya sampai ibu. Ya. Nah, jadi dia tuh merasa dipandang semua yang bagus itu anak kakak gitu, bukan dia gitu. Jadi dia tuh merasa kayak gitu jadinya. Bingung saya. Nggak, maksudnya itu yang dikritisi ibu itu yang nggak bantu atau gimana? Ya, karena gini, kami berdua bersaudara. Oh cuma dua. Nah, saya yang nomor satu. Oh.
Perempuan adanya. Ya. Ada ini lagi tinggal satu rumah sama ibu kan. Ya. Jadi apa-apa diurusin sama adiknya. Nah, suatu saat itu ibu saya tuh agak nggak ada masalah sedikit, namanya tinggal satu rumah kan pasti Iya. ada gesekan. Nah, Itu sudah ada suaminya juga. udah ada istrinya, ada laki-laki. Oh, laki. Oh, ya. Jadi saat dikasih tahu, adik saya malah ngiranya saya tuh udah berbuat baik banyak gitu istilahnya. Oh. Tapi ibu nggak terima kasih ke saya. Jadi ya saya mau nasihatin itu agak Satu hal yang dikasih tahu itu memang kesalahan atau apa? ya kesalahan Ustaz. Ada sesuatu hal yang istilahnya Ya, ada arti- berkenan Eh, sama ibu gitu. dan kesalahan itu bagi adik itu bukan kesalahan menurut dia. Merasa bukan kesalahan itu. Kenyataannya kesalahan atau bukan menurut yang lain? Kalau menurut saya sebenarnya apa yang diminta ibu itu masuk akal sih, masih menurut saya ya. Kalau menurut saya juga bingung, nggak tahu. Iya. Nah, kadang ya itu apa deh. Yang jelas itu tetap kesalahan anak, udah pasti. Anak merasa berjasa itu juga sudah salah ya. Kalau dia bilang ibu nggak berterima kasih sama saya, loh kamu yang nggak berterima kasih sama ibu, gimana? Coba lahirkan ibumu, kamu hamil ibu mengandung ibumu. Pokoknya itu karena kurang berbakti saja. Yang dinasihati siapa? Ya tetap adik ya. Ya udah, apalagi adik bisa. Kalau kakak lah agak susah. Kasih masukan terus, pentingnya berbakti sama orang tua. Jangan sampai orang tua tersinggung. Sekali tersinggung dan orang tua mendoakan jelek, bisa jadi kita gagal masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Tuh hati-hati. Bisa gagal masuk surga gara-gara orang tua tersinggung. Bahaya besar. Nggak boleh nyakiti orang tua, nggak boleh sama sekali. Pokoknya turuti saja. Sampai orang tua pikun sekalipun ya, jangan dibantah selama tidak maksiat gitu. Nyuruh ini karena kepikunannya gitu kan. Kadang kan marah kita, baru aja minta makan, kok minta makan lagi misalnya gitu. Marah kadang-kadang. Ya jangan marah, nggak boleh. Pokoknya berbakti semaksimal mungkin. Tinggal sebentar kok, ya kan? Kan orang tua nggak lama lagi gitu kan. Sabar sebentar. Dunia juga sebentar. Kehidupan orang tua lebih sebentar lagi kan? Kalau secara logika gitu. Walaupun anak bisa mati duluan, ya semuanya sebentar gitu. Masa berbakti sebentar nggak bisa? Sebentar saja kita berbakti. Emang kamu ngerasain dulu gimana ibumu mengandung kamu gitu? Pokoknya bandingkan ke ibu, jangan bandingkan ke kita, nggak? Iya betul, saya nggak ngerasain. Tapi kamu juga nggak ngerasain gimana penderitaan ibu dulu mengandung kamu. Kamu nggak tahu itu di dalam kandungan enak-enak aja gitu. Pokoknya itu tetap yang salah itu anak. Nggak bisa kita nyalahkan ibu ya, nggak bisa. Makanya saya kadang pernah menangani kayak gitu ya. Seorang laki-laki istrinya ribut sama ibu dia. Ya tetap yang saya salahkan laki-laki itu, nggak bisa. Masa ibu salah? Nggak bisa. Selama ibu nggak nyuruh maksiat, tetap ibu itu benar. Nggak bisa salah ibu itu. Hak orang tua itu terlalu besar untuk kemudian kita salahkan. Tapi ibu saya keras kepala, apalagi nuduh ibu keras kepala ini lebih parah lagi, nggak boleh. Sudah kemauan orang tua selama nggak maksiat dituruti gitu. Mau keras kepala kayak apa, tetap itu harus dituruti. Taati saja gitu. Sudah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.